Sejarah mencatat dalam kompetisi sepak bola Indonesia hanya 3 klub yang tak pernah terdegradasi sejak era Liga Indonesia. Sebelumnya, hanya 4 yang tak terdegradasi dari kasta tertinggi kompetisi tanah air itu. Hanya saja klub keempat ini yakni Persipura Jayapura harus menelan pil pahit lantaran dipastikan terdegradasi ke Liga 2 Indonesia musim depan. Persipura Jayapura mengakhiri Liga 1 musim 2021-2022 di posisi ke-16 klasemen akhir. Ini artinya Persipura harus turun kasta ke Liga 2 bersama Persiraja Banda Aceh dan Persela Lamongan. Terdegradasinya Persipura ini tentu menjadi kejutan di kompetisi sepak bola Indonesia. Sebab Persipura menjadi salah satu kekuatan sepak bola tanah air yang tak bisa dianggap sepele. Sepanjang era Liga Indonesia Persipura mencatatkan gelar juara sebanyak 5 kali. Gelar ini terbanyak dibanding klub lainnya. Terdegradasinya Persipura ini tentu menjadi kejutan di kompetisi sepak bola Indonesia. Bahkan 3 dari 4 trofi Persipura Jayapura didapatkan saat mereka diperkuat generasi emas pada periode 2008-2014. Berbeda dengan kesuksesan Bali United yang bertumpu pada pemain asing dan sejumlah pemain lokal dari luar Bali, Persipura terbantu oleh alumnus tim Papua yang menang PON 2004. Seperti Ricardo Salampesi, Boas Salosa, Geral Pangkali, dan kawan-kawan. Persipura Jayapura adalah klub dari era perserikatan. Mereka lahir pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Saat itu, mereka bukan tim besar karena lebih banyak menghabiskan waktu di divisi I, naik ke divisi utama, mengejutkan sebentar, dan turun lagi ke divisi I. Status yoyo mereka jalani hingga Liga Indonesia bergulir pada 1994 sampai 1995. Sejak 1994 sampai 1995 hingga 2004, prestasi Mutiara Hitam di divisi utama biasa-biasa saja. Mengandalkan produk-produk lokal dan beberapa pemain asing bagus, Persipura dikenal sebagai klub yang mengganggu kemapanan tim-tim tradisional Indonesia. Namun, semua berubah pada 2005. Menjalani 34 pertandingan di wilayah timur, Persipura mencatatkan 46 poin dari 26 laga untuk menjadi pemuncak klasemen akhir fase grup. Sukses itu berlanjut di babak 8 besar dengan menyapu bersih semua pertandingan. Kemudian, di final, Mutiara Hitam mempermalukan Persija. Setelah itu, kecepatan mesin Persipura tidak bisa dibendung. Mereka juara lagi pada 2008 sampai 2009, 2010 sampai 2011, 2013 dan menjadi runner-up pada 2009 sampai 2010, 2011 sampai 2012, 2014. Bahkan, saat ISC 2016 digelar saat Indonesia dihukum FIFA, Mutiara Hitam berhasil menjadi tim terbaik. Namun Persipura Jayapura kini menyusul tim-tim seperti PSIS Semarang, Persebaya Surabaya, Persik Kediri, Petrokimia Putra Gresik, Sriwijaya FC, dan Semen Padang yang akhirnya terdegradasi usai jadi juara kasta tertinggi Liga Indonesia. Daftar tim-tim Liga Indonesia yang konsisten tidak pernah terdegradasi sejak musim pertama, 1994 pun makin menyusut jadi 3 tim saja. Dengan terdegradasinya Persipura Jayapura, untuk kali pertama di era Liga Indonesia, tidak ada tim dari Sumatera dan Papua di Liga 1 musim depan. Berikut ini tersisa 3 tim yang selalu sanggup mempertahankan status di level tertinggi kompetisi pada era Liga Indonesia. 1. Persija Jakarta. Dengan bangga, para pendukung Persija selalu mengklaim memiliki 11 gelar Liga Indonesia. Klaim tersebut muncul saat ada yang bertanya tentang sebuah bintang di atas logo klub. Itu pendapat yang salah. Sebab, yang terjadi sebenarnya adalah 9 gelar tersebut berasal dari perserikatan dan hanya 2 yang merupakan Liga Indonesia. Pada era itu, yang disebut Liga adalah Galatama, sedangkan perserikatan hanya turnamen. Macan Kemayoran juara di era Liga Indonesia pertama kali pada 2001. Mereka kembali juara pada 2018 saat kompetisi bertajuk Liga 1.
Beda dengan jumlah trofi yang menjadi perdebatan, status Persija sebagai tim yang belum pernah turun kasta tidak terbantahkan lagi. Status itu bukan hanya disandang sejak era Liga Indonesia, melainkan juga perserikatan pertama kali digulirkan pada 1930 atau hanya beberapa bulan setelah PSSI dibentuk. Meski tidak selalu mulus, Persija tetap eksis di era Liga Indonesia, baik divisi utama, ISL, ISC, hingga Liga 1. Beberapa kali mereka nyaris turun kasta. Contohnya, pada 1995 sampai 1996 saat finish di peringkat 14 dari 16 peserta. Lalu, 1996 sampai 1997 peringkat 10 dari 11 peserta. Situasi Persija membaik ketika Sutioso menjadi gubernur DKI. Dengan dana APBD, Bang Yos mengubah Macan Kemayoran dari tim gurem menjadi spesialis papan atas. Status itu bertahan hingga saat ini. 2. Persib Bandung. Lahir pada tanggal 14 Maret tahun 1933 dengan nama Bandoeng Inlandse Football Bond, BIVB. Persib termasuk klub tradisional Indonesia. Di era perserikatan, Maung Bandung juara 5 kali, 1937, 1959 sampai 1961, 1986, 1989 sampai 1990, 1993 sampai 1994, dan runner-up 8 kali, 1933, 1934, 1936, 1957 sampai 1958, 1965 per 1966, 1966 per 1967, 1983, 1985. Ketika Liga Indonesia digulirkan pada 1994 per 1995, Persib langsung juara. Mereka mengalahkan Petrokimia Putra pada pertandingan puncak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah itu, Persib harus menunggu hingga ISL 2014 untuk kembali mengangkat piala. Namun, bukan berarti Persib konsisten di papan atas kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Pada 2003, Maung Bandung nyaris turun kasta. Saat itu, PSSI berencana mengurangi peserta dari 20 menjadi 18 tim pada 2004. Akibatnya, pada 2003 ada 4 tim degradasi otomatis dan 2 tim lewat playoff. Sial bagi Persib karena hanya mampu finish di posisi 16. Bersama Perseden Denpasar, mereka harus menjalani pertandingan playoff yang juga diikuti 2 wakil divisi I, Persela Lamongan dan PSIM Yogyakarta. Maung Bandung selamat setelah memuncaki klasemen playoff diikuti Persela. Perseden terdegradasi dan PSIM tetap di divisi I. 3. PSM Makassar. Sebagai tim ISL, PSM sempat membelot ke Liga Primer Indonesia, LPI, 2011. Ketika seharusnya menjadi peserta ISL 2010 sampai 2011, Juku Eja memilih menyeberang bersama Persibo Bojonegoro dan Persema Malang. Lalu, ketika LPI berhenti, PSM melanjutkannya ke IPL 2011 sampai 2012 dan 2013 sebelum balik lagi ke ISL 2014. Meski membingungkan karena akan ada klaim kompetisi ilegal dan legal, fakta menunjukkan PSM memang belum pernah turun kasta di era Liga Indonesia. Tapi, Juku Eja juga baru 1 kali juara, yaitu pada 1999 sampai 2000. Untuk kompetisi berlabel Liga 1, prestasi PSM sebenarnya layak dibanggakan. Pada 2017, mereka ada di posisi 3. Kemudian, pada 2018 menjadi runner-up. Sayangnya pada 2019 Juku Eja justru hanya sanggup menempati peringkat 12. Sementara pada 2020 dan 2021, kompetisi belum jelas karena pandemi COVID-19. Jadi di antara deretan klub di atas, kalian pendukung tim mana? Coba tulis di kolom komentar.
Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng, dukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.